Halo para pencari keringat, hari ini kita akan membahas sepatu lari yang apabila kita memakainya, kita akan mendapatkan sensasi trampolin di atasnya. Asics Nova Blast. Saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya dapatkan dengan uang saya sendiri, tidak disponsori atau tidak dikirim oleh pihak manapun, sehingga apapun yang saya sampaikan di video ini adalah murni pendapat pribadi saya. Sebelum kita bahas lebih dalam dari sepatu ini, saya juga ingin ngasih tahu bahwa ini bukan warna asli dari Asics Nova Blast. Jadi sebelumnya warnanya seperti ini, tapi saya pingin sesuatu yang berbeda, jadi saya mencoba untuk merepaint sepatu Asics Nova Blast saya ini di Clean Your Shoes Semarang. Jadi mungkin nanti bisa di search Clean Your Shoes Semarang. Dan jadi sekaligus kita nanti akan review bagaimana sih kalau kita mengecat sepatu lari kita, midsole-nya terutama, karena kalau sepatu lari otomatis midsole-nya akan sering bekerja di sana. Baik, kita akan spesifikasi dari sepatu Asics Nova Blast terlebih dahulu. Jadi sepatu ini adalah sepatu yang peruntukan untuk kaki netral. Kemudian ini adalah high cushion shoe atau yang cukup empuk ya, bisa dibilang. Kemudian beratnya 261 gram di ukuran saya 42. Kemudian menggunakan uppernya multi direction mesh. Kemudian midsole-nya pakai Flight Foam Blast dari Asics. Kemudian outsole-nya pakai teknologi EHR Plus. Kita bahas satu-satu, mulai dari upper-nya terlebih dahulu. Jadi upper-nya itu menggunakan multi direction mesh. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ada kayak bolong-bolongnya gitu, yang mana tujuannya adalah breathable. Jadi bagian uppernya ini kelihatan banget ada ventilasinya seperti itu. Ini cukup breathable walaupun kelihatannya tebel ya untuk meshnya, tapi lumayan lah, nggak bakal panas menggunakan sepatu ini. Tapi saya tidak bisa bilang ini akan dingin menggunakan sepatu ini karena memang agak tebel sedikit untuk meshnya, dan itu mempengaruhi beratnya. Kemudian selain bahan uppernya, kemudian kita lacesnya itu sederhana banget, nggak ada hal-hal yang nyentrik atau unik di sepatu ini. Kemudian ada runners knot-nya, ini cukup membantu para pelari, dan sepatu ini sangat membutuhkan runners knot. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Kemudian di bagian heel counternya, struknya cukup kuat di sini, cukup tebel bagian heel counter. Kemudian untuk collarnya, bagian collar di bagian heel dan juga mata kaki, paddingnya cukup tebel ya, tapi nggak tebel-tebel banget, jadi cukup lah. Kemudian di bagian lidahnya sini juga ada paddingnya, lumayan tebel sih kalau paddingnya yang di bagian tangnya atau lidahnya. Nah, menurut saya untuk uppernya, bagian punggung kaki atau bagian lacesnya ini cukup mencekram dengan baik, fit ke kaki kita. Untuk bagian toe boxnya, atau jari-jari kita ini di sini cukup luas. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mempunyai jari kaki wide, jadi lebar, itu nggak akan ada masalah karena ini cukup mengakomodir teman-teman yang punya kaki lebar. Jadi toe boxnya cukup roomy. Di sini saya tidak merasa ada kesempitan sama sekali, cukup lebar, nyaman. Kemudian bagian heel counternya juga bekerja dengan baik. Nggak pernah saya merasakan slip di sepatu ini, bagian heel saya. Selanjutnya akan kita bahas midsole-nya. Kita copot aja midsole-nya bisa dicopot, jadi mudah dibersihkan ya dan dikeringkan. Ini pakai midsole-nya cukup lumayan tebel, yang bagian heel-nya di sini
Kemudian di bagian forefootnya juga agak empuk sih. Dan lekukannya untuk menempatkan heel kita di sini agar nggak gampang goyang ya. Bentuknya seperti ini. Kita masukkan lagi. Kemudian kita bahas tentang midsole-nya. Midsole-nya menggunakan FF Blast dari Asics atau Flight Foam Blast. Singkatannya adalah FF Blast. Ini adalah salah satu midsole yang sangat unik yang pernah saya coba di sepatu lari, karena memang sensasinya itu agak berbeda dengan sepatu-sepatu lain. Sensasi yang diklaim dari pihak Asics adalah sensasi trampolin, dan itu memang seperti itu. Saya belum terbiasa di awal, butuh penyesuaian karena memang sensasinya itu empuk dan bahkan terlalu empuk kalau menurut saya. Jadi perlu pembiasaan terlebih dahulu baru bisa merasakan sweet spot daripada midsole-nya ini. Nggak bisa kita langsung tiba-tiba nyaman dengan sepatu ini, tapi kita butuh break time atau breaking in time untuk midsole-nya biar lebih enak lagi kita pakai. Desain dari midsole-nya sendiri adalah futuristik ya, jadi kelihatannya itu futuristik banget, agak beda desainnya dengan sepatu lari yang lainnya. Dan apabila kita menginjak sepatu ini di dalam insole-nya, kemudian mengepus midsole-nya, itu seperti kita tenggelam. Tenggelam itu maksudnya kita benar-benar merasakan empuknya daripada midsole FF Blast ini. Jadi kalau diklaim via Asics seperti trampolin, karena memang rasanya seperti itu. Kita beralih ke outsole-nya. Outsole-nya menggunakan teknologi EHAR Plus. Jadi yang ada rubbernya cuman di sini aja. Ini ada expose midsole-nya, ya bagian midsole yang kelihatan. Ini langsung midsole-nya. Tapi saya rasa rubbernya ini sudah sangat cukup karena tebel banget. Jadi rubbernya ini tebel banget tapi sangat durable. Jadi durable banget. Ini sudah saya pakai beberapa kilometer, udah lebih dari 50 kilometer, tapi belum ada kelihatan tergores atau terabrasi oleh penggunaan dari outsole-nya ini sendiri. Masih utuh, baik dari bagian tengah, kemudian bagian belakang juga masih belum ada terlihat adanya abrasi yang cukup berarti lah. Jadi masih utuh. Jadi apa sih pro dan kontra dari sepatu ini? Yang pertama adalah dari bagian midsole-nya, yang mana kan jelas empuk banget. Tapi beberapa runners menyatakan bahwa ini sangat tidak stabil. Saya sendiri agak kurang suka pada saat menggunakan sepatu ini dan belok 90 derajat. Sedangkan kita kalau lari di jalan, otomatis belok 90 derajat itu banyak. Sangat tidak stabil dan cenderung kita akan menurunkan pace dan akan berhati-hati karena memang kurang stabil. Kemudian kontra yang berikutnya adalah bagian uppernya. Saya rasa Asics bisa mendesain atau menggunakan bahan yang lebih baik lagi sehingga beratnya itu lebih ringan. Jadi memang ini durable uppernya dan juga breathable, tapi saya rasa masih bisa lebih baik lagi dan bisa lebih tipis lagi biar lebih ringan untuk berat totalnya ini, karena uppernya sendiri saya rasa cukup membebani dari sepatu ini. Kemudian yang saya sukai dari sepatu ini adalah multifungsi. Multifungsi itu maksudnya adalah bisa dipakai di pace rendah, sedang ataupun tinggi. Pace rendah itu cushionnya atau soft dari FF Blast-nya midsole-nya itu akan akan kerasa banget pada saat kita melangkah, itu akan merasa nyaman banget. Jadi pada saat kita long run menggunakan sepatu ini, walaupun kita pace-nya rendah, saya yakin akan terasa nyaman. Kemudian ini pada saat dipakai pace yang cukup tinggi, mungkin latihan tempo, itu akan terasa snappy-nya atau responsif dari midsole-nya ini juga akan keluar. Kemudian didukung dengan heel drop-nya itu yang 10 mm. Jadi di belakang 37 mm, di depan 27 mm. Offset-nya ada 10. Itu juga akan membantu kita untuk apabila kita posisi kakinya itu agak
jinjit, agak nungging, itu akan lebih mudah untuk memacu kecepatan kita. Kemudian selanjutnya yang saya sukai dari SX Nova Blast ini adalah desainnya yang futuristik, terutama di bagian midsole. Midsole-nya itu kelihatan banget konsep futuristiknya. Saya belum pernah menemukan desain futuristik seperti ini di sepatu lari yang lain. Bisa dipakai jalan juga pastinya, pasti keren. Yang terakhir, kita akan bahas tentang repaint-nya yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa sepatu ini saya repaint karena saya kurang suka pada warna yang aslinya, sehingga saya repaint seperti ini. Di sini sebenarnya ada tulisan FF Blast menandakan flight foam blast daripada Essex-nya ini, midsole-nya, tapi langsung ditutup pakai warna green neon. Kemudian di sini ada warna putih, ada gradasi warna, tapi saya tutup langsung warna hitam. Dan saya rasa cukup bagus ya untuk kualitas catnya. Semoga ini durable dan tahan lama, karena belum saya pakai lari setelah dicat. Ini juga catnya sudah kering sih. Semoga durable, karena jarang banget sepatu lari yang ada pemikiran untuk di repaint. Kebanyakan sepatu jalan atau sepatu casual yang di repaint. Mari kita nantikan gimana kualitas daripada repaint-nya ini sendiri dan juga sepatunya ini. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari sepatu Essex Nova Blast ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.